جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulumul Hikam atau kitab Jami' Al-Ulumul Hikam karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kita menuju ke hadis 15 dan langsung ke hadis 15, karena pada pertemuan lampau kita membahas tentang masalah qatlun nafs, pembunuhan terhadap orang yang membunuh dan juga orang yang murtad dari agamanya, maka mereka berhak dibunuh sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka di hadis ke-15 kita akan membahas tentang menjaga lidah, memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak hendaklah dia diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Di malam hari ini insyaallah kita akan membahas hanya di bagian pertama dari hadis ini, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Masalah lisan itu saja yang akan kita bahas di malam hari ini. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, perkataan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan ini dan itu. Pernyataan seperti ini, kata Ibn Rajab, yadullu ala anna hadhihi al-khisala min khisal iman, menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan ini termasuk di antara karakter keimanan, perkara-perkara iman. Wa qad sabaqa anna al-a'mala tadkhulu fil iman, dan telah disinggung sebelumnya bahwasanya amal perbuatan itu termasuk bagian dari iman, termasuk dalam iman. Maka orang beramal dengan anggota tubuhnya, baik dengan lisan, dengan tangan, kaki, telinga dan seterusnya, maka ini termasuk iman. Maka ini termasuk iman, dan ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan aqidah Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Perkataan dengan lisan bukan bagian dari iman. Iman itu hanyalah ada di hati.
meyakini di hati itu iman. Ya, bahkan bagi kalangan Jahmiyah, iman itu adalah ma'rifah. Iman itu adalah hanya sekadar tahu maka udah iman. Maka bagi kalangan Jahmiyah, iblis itu beriman. Karena iblis itu tahu siapa Tuhannya, siapa itu Allah, iblis tahu. Dan ini min abtalil aqwal, paling batilnya perkataan tentang iman itu perkataan Jahmiyah. Sekadar tahu maka itu iman, maka ini sangat batil. Karena konsekuensi dari kalimat ini sangat buruk untuk alam semesta ini. Yakni bahwasanya iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis mengetahui Allah. Ya. Kemudian orang-orang kafir dari Yahudi, Nasara atau orang-orang musyrik yang mereka tahu siapa pencipta alam semesta, siapa Tuhan yang berhak disembah, maka mereka semua dengan pengetahuan itu hanya tahu saja itu sudah menjadi mukmin. Maka gimana? Ya. Sehingga orang menyembah berhala, tapi dia tahu bahwasanya ini menyembah berhala ini enggak benar. Yang benar ya menyembah sang pencipta, namun berhala ini hanya wasilah. Maka orang-orang musyrik itu bagi orang Jahmiyah harusnya mereka adalah orang-orang beriman. Dan ini rusak, perkataan rusak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa qad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imana bis-sabri was-samahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan iman dengan makna kesabaran dan keluasan. Yakni maksudnya samahah yaitu luas dalam masalah ketaatan. Kata Al-Hasan Al-Basri, maksudnya Nabi SAW iman itu adalah kesabaran dan keluasan. Al-murad as-sabru 'anil ma'asi, sabar terhadap maksiat, yaitu tidak melakukan maksiat itu iman. Tapi orang yang sabar untuk tidak berbuat maksiat baru disebut beriman ketika sabarnya itu dia menahan diri dari tidak maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Adapun menahan diri tidak melakukan maksiat karena murni faktor kesehatan atau murni gak enak sama orang, maka ini bukan iman. Ini bukan iman karena tidak ada nilai ibadah di situ. Was-samahatu bit-ta'ah, dan keluasan dalam melakukan ketaatan. Baik, kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa a'malul iman taratan tata'allaqu bi huquqillah. Amalan-amalan iman itu kadang-kadang berkaitan dengan hak-hak Allah, ka'ada'il wajibat wa tarkil muharramat, seperti menunaikan hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini adalah hak Allah Azza wa Jalla yang wajib dipatuhi oleh hamba dalam rangka merealisasikan amalan keimanan, dan ini hak Allah yang wajib kita tunaikan. Maka ketika antum melakukan salat fardu, ini menunjukkan antum melakukan amal iman karena menunaikan kewajiban. Antum melakukan birrul walidain, berbakti pada orang tua, ya ini hak hamba, tetapi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk bagian dari iman. Meninggalkan hal yang haram karena Allah, ini termasuk bagian dari iman, karena ini menunaikan hak Allah Azza wa Jalla untuk ditaati, baik dalam masalah melakukan atau masalah meninggalkan. Ya, wa min dzalika, di antara hak Allah Azza wa Jalla yang merupakan amal keimanan kita, qaulul khairi was-samtu min ghairihi, yaitu berkata yang baik, berkata yang bermaslahat, dan diam dari perkataan baik, yaitu jika tidak mampu berkata baik maka pilih diam. Ini adalah amal keimanan, dan ini merupakan hak Allah juga karena Allah memerintahkannya, Rasulullah SAW memerintahkannya. Jadi amalan iman, amalan itu kadang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Rajab, wa ta'atan tata'allaqu bi huquqi ibadihi. Kadang-kadang amalan iman itu kadang-kadang berkaitan dengan hak hamba. Jadi amalan ada yang hak Allah murni, ada yang hak hamba murni. Yang semuanya itu kalau ditunaikan ibadah.
dan ada yang mencakup keduanya, hak Allah juga sekaligus hak manusia, seperti birrul walidain, bakti sama orang tua, seperti menafkahi anak menafkahi anak istri. Maka ini hak Allah juga karena Allah perintahkan kita, dan hak manusia itu juga karena kaitannya dengan manusia. Wa taratan tata'allaqu bi huquqi ibadihi. Kadang-kadang iman itu berkaitan dengan hak-hak hambanya. Amalan iman berkaitan dengan hak-hak hambanya. Ka'ikramil dhaif, seperti memuliakan tamu, hadis ini yang kita baca di malam ini. Wa ikramil jar, memuliakan tetangga, seperti hadis ini. Ya. Jadi tadi hak berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram, mengucapkan kalimat yang baik, diam jika tidak ada kalimat yang baik. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata baik atau diam. Kemudian kadang amalan berkaitan dengan hak siapa? Hak makhluk, hak hambanya. Maka ada di hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, kemudian memuliakan tamunya. Ini hak hamba, hak hamba. Wal kaffi an adha, kata Ibnu Rajab, di antara hak hamba yang wajib ditunaikan atas hamba adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Apalagi sekarang di bulan Muharram. Bulan Muharram ya termasuk di antara bulan haram. Ya, Ashhurul Hurum ada 4, 3 berentet dan 1 terpisah. Yang terpisah itu yaitu bulan Rajab. Ya, antara bulan Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban, maka ada Rajab. Dan yang berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini. Yang mana di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka beliau menentukan bahwasanya awal tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Maka awal tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Itu adalah ketentuan di zaman siapa? Khalifah Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat. Maka perayaan dan pengagungan awal tahun Hijriah itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan kenapa Umar bin Khattab menentukan awal tahun dan pergantiannya dimulai dari Muharram, yaitu akhir Dzulhijjah dan Muharram? Sebabnya apa? Sebabnya karena pertama untuk memudahkan kaum muslimin untuk mengetahui jumlah tahun. Karena kalau tidak ditentukan mana dimulainya ya repot. Nah, kemudian kedua, kenapa Muharram? Karena Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah, keputusannya di bulan Muharram. Adapun hijrahnya di bulan Safar. Maka karena keputusan Nabi SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram, maka jadilah bulan Muharram bulan pertama, dianggap bulan pertama oleh kekhalifahan Umar bin Khattab. Rasulullah telah wafat. Namun tidak pernah terjadi oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, tidak terjadi perayaan tahun baru Muharram. Tahun enggak ada. Karena itu hakikatnya tradisi siapa? Orang-orang Nasrani. Perayaan tahun baru tradisi orang Nasrani. Kekhususan mereka tadinya yang kemudian mendunia, dan orang-orang Muslim bertasyabbuh, menyemplung diri orang-orang Nasrani dalam masalah tahun baru, baik tahun baru Masehi atau Hijriah. Ya, maka tidak ada perayaan seperti itu. Termasuk di dalamnya tidak ada doa khusus di situ. Sebagaimana karena tersebar di grup-grup WhatsApp.
Yang kata sebagian orang ini bermanfaat karena ini adalah doa, namanya doa siapa sih? Masalah doa nggak boleh. Doa harus sesuai dengan bagaimana peraturan dalam Islam. Ketika dilonggarkan, ikuti kelonggaran itu. Ketika kelonggaran tersebut melazimkan adanya perbuatan bid'ah atau menyerupai orang-orang kafir, maka hindari. Karena tidak ada kekhususan doa akhir tahun atau awal tahun atau malam tahun baru, itu semua tidak ada dalam Islam. Maka jangan mengadakan sesuatu dalam beragama. Berdoalah setiap hari. Ya. Maka siapa yang doa, saya kan pengen doa supaya tahun ini berkah. Kenapa Anda mengkhususkan sekarang? Muskilah Anda. Kenapa di malam tahun baru Hijriah baru Anda baru doa tentang ini? Ya kan momentuman. Kalau gitu ada anak tidak pernah atau jarang doain orang tuanya, ketika hari Valentine dia doa. Ada doa khusus untuk orang tua di hari Valentine. Oh, itu nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kalau malam tahun baru boleh, malam tahun baru Hijrah boleh. Kalau malam Valentine nggak boleh, kan sama-sama doa. Kalau Valentine kan jelas itu memang kita tahu semua dari orang Nasrani, orang-orang kafir. Begitu juga tahun baru tidak ada, nggak ada. Rasulullah SAW tidak pernah merayakan tahun baru, apalagi merayakan. Memperingati saja yang bukan mungkin bentuk merayakan tidak. Khalifah Umar yang membentuk penanggalan tahun ini di awal dari Muharram saja tidak melakukan itu. Maka tidak. Kalau dianggap bahwasanya doa ini kebaikan, betul asalnya doa harapan baik itu kebaikan. Tetapi sekarang bukan masalah berdoanya saja, melainkan kenapa Anda mengaitkan doa ini di malam tahun baru Hijriah? Kenapa Anda hanya mengaitkan doa ini di malam Valentine? Gitu. Mengkhususan ini dengan lafal-lafal khusus ini yang membuat apa? Suatu amalan yang kesannya bagus, tapi secara syar'i dia malah justru tercoreng dengan adanya penentuan seolah-olah membuat syariat baru. Begitu. Jadi ini bukan termasuk khair. Maka hendaklah orang-orang yang menyebar ini bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Falyaqul khaira, hendaklah dia berkata baik yang sesuai syariat. Aw yasmut, atau diam, jangan nyebarin hal-hal yang baru dalam beragama, karena kalau ada orang mengikutinya, bukannya dia menerima pahala, malah bisa dapat dosanya. Ya. Baik, maka jangan menzalimi pihak lain, terutama di bulan Muharram seperti ini. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di sini dihasankan sanadnya oleh sebagian ulama. Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan dari hadis Aswad bin Asram Al-Muharibi. Aswad bin Asram berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikan saya wasiat, nasihat. Maka kata Nabi SAW, "Hal tamlik lisanak?" Ya. Apakah engkau memiliki lidahmu? Maka kata Aswad bin Asram, "Ma amliku idza lam amlik lisani." Apalagi yang saya punya kalau saya enggak punya lidah. Maksudnya, ya jelas saya punya lidah ya Rasulullah. Kalau saya enggak punya lidah berarti saya enggak punya banyak hal. Karena tidak punya lidah itu rugi sekali, subhanallah. Baik, kemudian kata Nabi, "Fahal tamlik yadak?" Apakah engkau memiliki tangan? Maka kemudian kata Aswad bin Asram, "Fama amlik idza lam amlik yadi." Ya Rasulullah, apalagi yang saya punya kalau saya enggak punya tangan. Tidak punya tangan itu ibaratnya kayak enggak punya apa-apa lagi, kelas. Baik, berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Engkau punya mulut, engkau punya lidah enggak?" Gitu kan? Lah kan jelas orang ini punya lidah, tapi kenapa Rasulullah? Engkau punya tangan enggak? Kan tinggal lihat ada tangannya. Kadang suatu pertanyaan itu maksudnya bukan untuk dijawab, gitu loh. Bahkan direspon dengan kasar seperti, "Ya Rasul, kata Rasulullah, kamu punya tangan enggak?" Enggak ngeliat. Kan jawaban kasar kan? Apa sama Rasulullah gitu. Ya. Tapi ini ada maksud.
Ya kayak kita kalau misalnya nanya ke orang yang kok dia tuh sikapnya nggak benar gitu loh, atau salah dalam berkeputusan gitu, antum punya otak gak sih? Nah kan gitu kan, antum punya otak gak sih? Gitu loh gitu. Ya. Atau meleng, bicara meleng, mata kamu tuh loh mana? Gak punya mata ya? Padahal jelas kelihatan matanya. Dan gak usah direspon ya, karena dia maksudnya adalah nasihat atau memperingatkan. Maka kata Nabi SAW, "Fala taqul bilisanika illa ma'rufa." Maka janganlah engkau berkata dengan lidahmu kecuali hal yang ma'ruf, hal yang baik. Wala tabsut yadaka illa ilal khair. Dan jangan engkau gerakkan tanganmu kecuali untuk kebaikan. Baik. Apakah tadi perkataan Nabi bertanya, apakah kamu punya lidah? Apakah kamu punya tangan? Apakah itu pertanyaan baik? Maka bisa dikatakan kalau maksudnya untuk memberikan tanbih, menuansakan pengajaran, maka bagus. Atau membuat orang tercerdaskan, tercerahkan, maka bagus. Iya. Sehingga kadang kalau kita ingin mendidik orang atau ingin mengingatkan orang, kadang kita keceplosan bilang, otakmu tuh loh pakai loh. Itu bukan hal yang aib. Bukan hal yang aib. Pakailah otakmu. Punya nggak sih? Itu tidak tercela. Ya, karena apa? Karena pertanyaan di sini imam maksudnya zajar, yaitu menegur keras atau nasihat gitu, nggak masalah. Bukan berarti kita menafikan adanya otak dia. Ya. Baik. Kemudian lurusnya lidah, di sini terdapat hadis yang menyatakan bahwasanya lurusnya lidah termasuk di antara perkara-perkara iman. Dari hadis Anas bin Malik dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya lurus. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya lurus. Jadi hatinya lurus maka imannya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya hamba hingga lurus lidahnya. Ini satu hadis yang sebagian dari ulama mereka kurang menyetujui akan kesahihan sanadnya. Ya, sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, tapi ala hal secara makna sahih. Terus tentu secara makna sahih. Ya. Apa maksud dari tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya lurus? Hati yang lurus itu apa? Maka dikatakan oleh para ulama, wal muradu bi istiqamati imani istiqamatul a'mali jawarihi. Maksud dari lurusnya iman adalah lurusnya amalan anggota tubuh. Ya, lurusnya amalan anggota tubuh. Fa inna a'mala jawarihi la tastaqimu illa bi istiqamil qalbi. Karena sesungguhnya amalan anggota tubuh tidak akan mampu istiqamah, lempeng benar kecuali dengan adanya lempengnya kalbu. Maka kelakuan tangan, kaki, mata dan seterusnya itu adalah jendela hati semua. Semuanya, ya. Namun dikatakan oleh Nabi tadi, ya, jadi istiqomahnya iman, istiqomahnya anggota tubuh tergantung dengan hati, istiqomah apa dia. Dan istiqomahnya hati itu tergantung pada istiqomahnya lisan. Berarti mengawali semua itu di lidahnya gimana? Menunjukkan lidah ini bisa berefek untuk kolbu kita, yang mana kolbu kita bisa berefek ke ini kita, hati kita, apa anggota tubuh kita. Anak kasih misal. Kenapa orang kalau marah itu kadang melampiaskan dengan banting sesuatu? Biasanya yang banting sesuatu pasti sebelumnya itu dia telah melontarkan kalimat. Jarang yang banting mecahin sesuatu sebelumnya diam, itu jarang.
jarang. Yang ada, tetapi nisbat atau rationya tidak sebanyak orang yang sudah melampiaskan kata-kata, tapi nggak cukup tangan juga, kaki juga. Ya. Seorang suami yang ngomel istrinya atau istri yang ngambek sama suaminya, siapa itu pasangan namanya. Marah, mengucapkan kalimat yang buruk. Marah itu ada marah yang baik, maksudnya dia mengucapkan nasihat yang baik walaupun agak keras, tapi nasihat bukan buruk. Itu insya Allah baik, insya Allah. Tergantung caranya. Ada yang kemudian sampai melontarkan kalimat yang buruk sekali, menghinakan, jelek sekali. Ternyata kalimat negatif itu berpengaruh terhadap kalbu, yang kemudian kalbu akan mempengaruhi dan memerintahkan anggota tubuh melakukan hal lain. Jadi berawal dari lidah. Makanya ketika marah, kalau bisa tahan. Dan percuma seseorang menahan tangan kalau dia tidak menahan lisan. Anda bilang percuma di sini secara umum ya, walaupun kadang-kadang bermanfaat, tetap tahan tangan. Antum ketika marah Pak, udah diejek, dicela, dilawan, antum diem, terus diem. Dan orang yang berusaha dan orang yang mencela antum itu kenapa mencela? Karena berusaha untuk antum buka mulut, buka suara. Itu tujuannya. Karena ketika sudah buka, di situ akan mulai keburukan itu terus. Namun ketika antum diam, tetap istiqomah lisannya dengan diam, falyaqul khairan aw liyasmut, diam aja. Kalah, orang itu kalah. Antum menang. Walau hatta dia yang benar sebenarnya, antum yang salah. Sebenarnya dia benar, antum yang salah. Tapi antum diam aja, tahan. Mencong-mencong, melampiaskan semuanya. Lihat, dari dua orang ini dia marah dengan mulutnya, antum diam. Dari dua orang ini, manakah yang akan menggebrak meja? Pasti yang ngomong. Yang diam enggak, jebreng terus diam, enggak mungkin. Iya. Diam. Wah, diam. Enggak. Karena lidahnya tertahan, anggota tubuh terkunci. Namun fulan ini yang enggak bisa menahan lidahnya, padahal dia asli benar, malah dia bersikap dan bertingkah yang lebih buruk daripada kesalahan antum ditanya. Ceker, kemudian ngomong nggak? Atau diam aja ngeliatin? Ngomong. Atau diam aja? Atau nunduk aja? Kesel nggak dia? Makin kesel. Wah, kamu nggak ngomong saya setrum kamu. Atau diam? Ya. Belum tentu juga disetrum. Ya. Nah, jadi lisan itu sebagai kuncinya. Kalau sudah keburukan keluar dari lisan, maka jangan harap ini akan terkunci. Gitu. Maka yang membuat preman itu suka fight lebih ini selain mabuk juga ya. Lidah ngomong. Apa lu? Nah itu kalimat apa lu? Itu yang membuat termotivasi diri untuk ini. Gitu. Nah kalau antum tetap tenang, diam aja, nggak usah jawab, nggak jawab, nggak apa-apa, nggak usah jawab, diam aja. Bisa nggak menahan itu? Kalau antum bisa menahan itu, ini tertahan. Ya. Tapi kalau apa lu? Kenapa? Sama-sama napa-napa, kan bingung tuh. Iya, subhanallah, lidah, masya Allah. Makanya perempuan yang halimah, yang masya Allah, yang santun, tidak cepat merespon adalah istri atau anak perempuan yang tidak menjawab. Makanya orang tua dulu, ya, ketika anak menjawab, kesel orang tua. Jawab aja lu,
gitu kan. Nama orang tua dulu. Kok sekarang susah? Ya susah cari anak yang nggak menjawab, susah. Dulu kan orang tua ngedidik anaknya, ngomelin anaknya keras-keras, sampai ngatain anaknya anak setan lah, anak monyet dan seterusnya. Itu kan buruk sekali itu, keburukan itu. Nah anak ini malah menang dia dengan diem aja. Ditanya sama ibu, ngapain kamu ini? Oh ditanya terus sama ibunya. Sekali anaknya jawab, enggak kok bu, enggak kayak gitu. Wah udah berani jawab kamu ya orang tua ya. Lah kan tadi ditanya, gitu. Ya subhanallah ya. Makanya anak-anak yang baik itu ketika diomelin sama orang tua nggak ngomong dia, diam, dengerin aja, dengerin sampai emaknya puas, keluar semua kekesalannya. Iya. Cuman jangan pas udah selesai orang tua ngomel, anak bilang udah, wah itu itu kurang ajar itu. Satu kata aja tapi kurang ajar itu. Udah. Begitu juga dengan suami. Gak suka suami digituin sama istrinya. Suami ketika ngomel, makanya kembali ke subhanallah nih kali. Manusia Allah ciptakan itu unik gitu. Istri kita pulang kerja, pulang, istri kan cerita tentang hari-harinya itu. Kita yang udah kena macet, galian nggak habis-habis, kesel juga gitu kan. Ya, kalau kesini tuh emang benar, galian tuh nggak ada, gali. Subhanallah itu. Ya. Nanti di rumah cerita permasalahan yang subhanallah. Jalan ditambal, sekarang hati saya ditambal lagi sama cerita istri ini, banyak lagi ceritanya. Tapi kalau kita respon udah nampak. Terus apa solusinya sekarang? Marah istri. Enggak cuma cerita doang gitu. Kesel juga gitu. Yang paling afdal apa? Udah diam aja. Diam salah. Kok diam aja sih? Subhanallah. Istighfar salah, tahlilan salah. Ya. Ya khalas, kasih duit insyaallah cepat. Nah. Oke. Itu diam. Jadi ketika perempuan atau istri itu menceritakan hari-harinya, kita diam nyimak itu udah cukup bagi mereka. Karena mereka itu tidak butuh dengan solusi dari kita. Hanya butuh untuk numpahin pikiran unek-unek. Ya. Sebaliknya, ketika suami marah, tidak layak istri menjawab. Dengerin aja. Suami marah, kamu jadi istri kayak gini, udah biar dengerin aja. Diam istri, diam nangis dah. Gitu. Nah, udah cukup. Suami akan berhenti, selesai kan gitu. Semua ini adalah memegang lisan, kunci memegang lisan. Coba kalau misalnya suami yang marah ngejawab istrinya, ya. Udah gitu ngejawabnya juga dengan lebih tinggi lagi. Ngapain marah sama saya? Kamu juga suami macam apa kamu? Wah, nggak bisa, nggak bisa. Udah nggak bisa. Harus ngalah dengan menahan lisan. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan ana za'imun ala baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Ana za'imun ala baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Aku, kata Nabi SAW, akulah yang akan menjamin suatu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia itu benar. Mira itu debat kusir dan apa dia? Adu mulut. Mira itu debat kusir. Jadi segala debat, segala cekcok yang tujuannya supaya menang atau lebih daripada lawannya itu mira namanya. Mira. Dan itu tercela, mira itu tercela. Hatta antum benar. Kalau antum menahan diri, uskut, diamin aja. Hatta antum yang benar. Walaupun kemudian antum yang terfitnah mungkin, tapi diam aja. Dengan tujuan jangan sampai
ini berkelanjutan. Karena madharat berkelanjutannya perdebatan itu lebih buruk daripada madharat antum terfitnah sementara. Antum terfitnah sementara, antum bisa klarifikasi nanti. Tapi kalau berkelanjutan ini, itu semua keruh hatinya, penonton keruh hatinya, tepuk tangan dari masing-masing supporter itu juga keruh hati mereka. Permusuhan yang sifatnya massal, lebih buruk lagi. Makanya Nabi SAW menjamin dia orang ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan satu rumah di tepian surga. Begitu. Bagi yang meninggalkan ini, hatta antum yang benar, ya. Begitu. Dan itu berat bagi sebagian orang berat, atau bagi kebanyakan orang berat, ya. Menahan ini nih, nggak usah dibalas, biarin dia ngomong, khalas, udah tinggalin. Gitu. Dan orang yang kita tinggalkan dengan perdebatannya itu, dia akan kebakar dengan omongannya sendiri. Padahal yang benar dia, yang salah kita. Biasanya orang salah emang harusnya diam, udahlah, nggak usah ngelawan, diam aja. Gitu. Nah, diam aja. Dan wallahi ikhwan, dalam konteks diam ini, api fitnah itu lebih meredam. Hati antum lebih selamat, dan antum bisa lebih bertaubat dan muhasabah dibandingkan antum ikut dengan arah api mereka. Coba kalau misalnya antum di posisi salah, kemudian orang ini ngomongin antum, wah, antum ikutan, kemudian boro-boro taubat, yang ada tambah penyakit hati itu. Ini adalah ini masalah yang di keseharian kita semua sekalian, termasuk masalah rumah tangga, ya. Tapi kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, man somata najah. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Man somata najah. Siapa yang diam maka dia selamat. Memang ini perkataan Nabi SAW, sahih. Namun ini tidak mutlak dalam semua kondisi. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Enggak semua tapinya. Ini kaidah umum, tapi tidak untuk setiap dari kasus. Ada beberapa kasus dikecualikan. Karena kalau dia diam, malah justru dia akan terjerumus. Ada dalil-dalil lain. Ada dalil-dalil lain yang menunjukkan kita itu jangan diam kalau memang kita bisa mengubah. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nabi SAW bersabda, jika suatu kaum melakukan kemungkaran dan tidak ada seorang pun yang mengubahnya, yaitu yang berusaha untuk mengubahnya, padahal ada orang yang tahu itu kemungkaran, nggak ada yang berazam mengubahnya, yusaku an ya'ummahumullahu bi'iqabih, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menyeluruhkan hukumannya kepada semua, baik yang berilmu atau tidak. Karena yang berilmu yang diam, tidak mengucapkan ini di mimbar atau kajian atau kepada masyarakat atau secara individu, dia diam aja. Ada dangdut koplo di RT-nya, konser dan koplo yang itu merusak masyarakat dan anak-anak, dia diam. Di tetangganya nggak pernah ngomong, di masjidnya nggak pernah ngomong, diam aja ya. Padahal dia tahu itu keburukan, padahal dia dakwah, tapi dibiarkan. Ya, maka hati-hati dengan diamnya seseorang. Memang man somata najah, namun itu ketika apa? Ketika imam antum lagi dalam kondisi salah, terpojokan, tidak bisa melawan, atau ketika kalau misalnya antum berbicara fitnah lebih besar, maka iya. Kalau antum bicara fitnah lebih besar, bicara maka keburukan akan lebih besar, maka iya, antum diam saja, itu bisa buat antum. Namun ketika antum diam, padahal kalau antum bicara fitnah nggak makin besar, maka di sini diamnya antum itu bermudarat, bisa berdosa, bisa saja berdosa. Dan nggak ada orang yang mengingatkan. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha
yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seseorang benar-benar berbicara dengan satu kata yang dia tidak tabayun, tidak jelas baginya keburukan yang ada pada kalimat itu, yaitu dia tidak meneliti konsekuensi dari omongannya, yang karena kalimat tersebut dia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara negeri timur dan barat. Maka begitulah kata Nabi SAW, falyaqul khaira aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Namun juga dalam Sahih Bukhari ada hadis yang lebih lengkap di sini kalimatnya. Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Ada orang dia mengucapkan suatu kalimat yang Allah ridhai kalimat tersebut, dan dia tidak begitu memikirkan kalimat itu, yaitu ya nyeplos aja gitu, tapi itu kalimat baik yang Allah ridhai. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat orang pengucap ini berapa derajat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seperti itu. Ada misal contoh aja. Misal ada seseorang dia selalu nongkrong di jalanan. Ketika waktu sholat nggak pernah mau sholat, nggak pernah ke masjid atau nggak sholat. Kemudian kita sering lewat, kita salam dia, ya, kita berakhlak baik misalnya. Suatu ketika kita melihat dia lagi dalam keadaan nyantai di pos misalnya. Kemudian kita bilang, Mas, gimana nanti di akhirat kalau kita ditanya? Dan gitu dong. Gimana nanti di akhirat kalau kita ditanya? Anda sempat melihat. Terus dia langsung berpikir, gimana di akhirat nanti kalau kita ditanya? Astagfirullah. Si preman ini yang tadinya gak kepikiran sholat karena biasa gak sholat, dia langsung berpikir, gimana dia? Kepikiran lagi, dia pulang ke rumah kepikiran lagi, ngumpul sama istri dia kepikiran lagi dengan kalimat yang sederhana itu. Kemudian Allah bukakan pintu hidayah buat dia, hanya dengan kalimat yang kecil sebenarnya, tapi itu kalimat yang mengingatkan dia akan Allah SWT. Boleh jadi dengan itu kita nggak sadar kalau Allah mengangkat derajat kita dengan sebab itu, karena dengan sebab lisan atau kalimat itu Allah berikan hidayah pada orang ini. Bisa aja, ya, bisa. Kadang kita tuh punya momentum-momentum dinasihatin sama orang sesuatu yang ringan sekali, yang kita keinget terus. Anda pernah beli semacam pop ice coklat gitu di suatu lalu-lalu di Bekasi, ketika mau menunggu waktu kajian masih lama, Anda beli pop ice. Kemudian Anda minum, pedagang itu, Pak, tuh. Nunjuk ke sini kantong Anda. Di kantong Anda ada 100.000 nomor. Nah, apa? Wah, iya. Takutnya jatuh, sekarang nyari duit susah. Kalimat kecil banget. Takutnya jatuh, sekarang nyari duit susah. Kalau kalimat itu keluar dari orang kaya, mobilnya Pajero Sport misalnya. Oh, ente nyari susah. Gampang bagi ente mah. Tapi ini dari tukang just juice atau tukang pop ice, itu langsung kena di hati Anda. Astagfirullahaladzim. Betapa Anda gak menghargai harta ini yang Allah berikan rezeki ini. Orang ini justru mungkin dia melihat nyari 100.000 aja itu susah bagi dia. Kita yang mungkin gampang, paling Ustaz coba dapat amplop ngisi kajian 1 jam, dapat amplop ratusan ribu, 1 juta, bahkan semuanya takbir apa 3 juta, 4 juta, tinggal transfer. Mungkin uang nggak seberapa bagi kita, tapi bagi orang ini masuk ke hati kita nasihat dari dia ini. Padahal dia nggak bermaksud nasihat loh, cuman takut aja jatuh uang saya gitu Pak. Ya. Mungkin ada maksud lainnya tuh. Kalau Bapak nggak mau, mungkin bisa buat saya, mungkin gitu maksud lainnya. Tapi kayaknya Anda nggak kasih begitu. Ya, kita azan dulu. Baik, perkataan Nabi SAW, "Falyaqul khaira aw liyasmut," maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan opsi hanya 2, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada perkataan yang sama nilainya antara mengatakan dengan tidak mengatakan. Imma antum katakan itu, imma tidak, itu aja pilihannya.
Tidak ada pilihan ketiga bahwasanya perkataan ini bagus untuk dikatakan tapi bagus juga untuk tidak dikatakan. Tidak. Imma antum katakan, imma tidak. Jika itu perkataan baik atau boleh mengatakannya lebih afdal, katakan. Namun kadang-kadang ada perkataan yang baik, bahkan sangat baik, hanya saja konteksnya itu tidak tepat. Maka yang seperti ini, perkataan zatnya baik namun konteksnya tidak baik, maka dia masuk auliyasmut, diam. Ya. Jadi perkataan yang baik di kondisi yang normal atau kondisi yang tepat, falyaqul khairan, hendaklah berkata lebih afdal. Adapun perkataan buruk dan zatnya udah jelek perkataannya, itu tidak boleh dikatakan di kondisi apapun. Di konteks apapun perkataan yang buruk secara zat tidak boleh. Seperti anak-anak muda sekarang, kalimat-kalimat itu sering diselipkan dengan anjing dan semisalnya. Maka ini konteksnya, apapun konteksnya selalu buruk, nggak boleh diucapkan. Atau ada yang ketiga, perkataan yang secara zat baik, namun konteksnya ini kurang tepat. Kalau diucapkan sekarang kurang tepat. Baik di sini itu jujur, namun konteksnya kurang tepat, sehingga kalau dikatakan walaupun jujur itu bermanfaat lebih. Makanya sampai dalam hadis Nabi SAW diperbolehkan bohong yang diantaranya adalah terhadap istri. Tapi bohong terhadap istri sini bohong yang dibolehkan seperti, misal ditanya, "Mas, makanannya enak gak?" Padahal antum udah astagfirullah, istighfar. Astagfirullah. Ini istri mau meracunin apa mau apa, udah mati dia. Tapi kan enggak baik antum ngomong kayak gitu, itu enggak baik. Baik konteks maupun zat kalimat juga enggak boleh. Tapi kalau antum bilang enggak enak, padahal jujur, kebaikan secara zat ini jujur, tetapi konteksnya tidak pas. Kalau antum bilang enggak enak, masakan kok kayak gini ya? Kira-kira apa yang akan? Apakah istri kegeeran berbunga-bunga hatinya? Gak bakal. Yang ada justru ngambek dan gak mau masak lagi mungkin, atau makin buruk lagi masakan ke depannya. Bukannya termotivasi gitu. Tapi di sini ada perkataan yang sebenarnya maksudnya baik dan diharapkan kebaikan darinya. Masya Allah. Nah gitu aja. Mas, masakannya enak gak? Masya Allah. Nah gitu aja. Antum gak bohong gak di sini? Oh gak bohong. Tapi kalimatnya baik. Masya Allah. Kan istri sih. Coba antum bilang, Mas, masakannya enak Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti konotasinya negatif baginya. Coba. Masya Allah. Kalaupun mau bohong, secukupnya aja. Masya Allah, enak, sayang, enak. Dah gitu aja. Jangan dihiperbolakan. Masya Allah, enak, sayang. This is the most delicious food in the world. Itu malah ketahuan bohongnya. Udah bohong, ketahuan lagi. Ya. Maka seadanya aja. Nah, jadi kadang-kadang ada kalimat yang baik, benar, jujur, tapi jangan ucapkan itu sekarang karena konteksnya bisa lebih bermanfaat ke depannya. Seperti itu. Baik, kemudian kata Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah. Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, beliau berkata, manusia bisa binasa karena fudul. Jadi ada istilah namanya fudul. Fudul itu kelebihan. Dan kata Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, manusia itu bisa binasa karena fudul terhadap dua hal ini, kelebihan dua hal ini. Kata Ibrahim, yahlikun nasu fi fudulil mali wal kalam. Manusia bisa binasa karena fudul, kelebihan harta dan kelebihan omongan. Ya, itu kelebihan omongan itu bukan suatu kelebihan. Waktu di Kalimantan anak punya teman, ketika ditanya, ya, dia nanya ke orang, Mas, kelebihan saya apa Mas?
Mas kekurangan saya apa mas? Gitu. Kekurangan sampean itu kurang ajar. Kelebihan sampean, kelebihan saya apa mas? Kelebihan kamu tuh kelebihan mulut. Kira-kira ada nggak kelebihan di situ? Kekurangannya kurang ajar, kelebihannya kelebihan mulut. Ini semua kekurangan. Segala kelebihan omongan adalah kekurangan. Tapi sekarang dikatakan bahwa saya perempuan itu membutuhkan berapa? Sekian ribu kata untuk diucapkan dalam sehari menurut sebagian pakar. Kemanakah kalian wahai pakar tentang perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW? Ya, janganlah pakai kaidah yang diantarkan oleh psikologis ini untuk memaklumi perempuan untuk banyak bicara. Sungguh terjadi di masyarakat kita sikap mengadu domba, ghibah, namimah, aib tersebar karena perbincangan emak-emak. Dan mereka akan mengutarakan dengan alasan kami perlu keluar sekian ribu kata dan lisan. Ketahuilah kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak bicaranya maka dia pasti banyak kekeliruannya. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Siapa yang banyak kekeliruannya maka dia banyak pula dosanya. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bih. Dan siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Ada sebagian dari orang yang memang suka ngomong, memang terdidik dari kecil atau mungkin keturunan atau keluarga besarnya memang suka ngomong. Tapi tetap harus dijaga di sini. Diminimalisir kalau bisa, jangan terlalu banyak. Karena dari dalil ini menunjukkan kita harus hati-hati. Betapa banyak orang terjerumus ke neraka gara-gara banyak bicara. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.